Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Hazif dengan NIM 2205020087, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen Bapak Oki Rizky Azizi, SSMAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi negara. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu apa itu organisasi negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu organisasi negara. Organisasi negara adalah struktur atau badan yang dibentuk oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi negara. Organisasi negara terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pemerintah. Organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan negara termasuk badan pemerintah pusat dan daerah, seperti kementerian, lembaga legislatif, dan eksekutif. Yang kedua adalah organisasi militer. Organisasi yang bertanggung jawab atas penegakan negara seperti angkatan bersenjata, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang ketiga yaitu organisasi kesehatan, yang dimana organisasi yang mengelola semua sistem perawatan kesehatan seperti rumah sakit, lembaga kesehatan, dan bagi masyarakat. Yang keempat adalah organisasi keamanan. Organisasi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keamanan dalam masyarakat seperti polisi dan badan keamanan. Dan yang kelima yaitu organisasi ekonomi. Adalah organisasi yang mengatur kegiatan ekonomi negara seperti bank sentral dan badan ekonomi lainnya. Dan yang terakhir adalah organisasi internasional, yang dimana negara juga mendapat menjadi anggota berbagai negara internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berperan dalam kerjasama internasional. Struktur organisasi juga terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama kepala negara. Kepala negara ini bisa berupa presiden atau kepala negara lainnya. Mereka adalah simbol atau pimpinan tertinggi di negara mereka. Yang kedua, legislatif. Badan legislatif bertanggung jawab untuk mengelola undang-undang. Ini bisa berupa parlemen, unikameral, dan bikameral, atau majelis nasional. Yang ketiga, eksekutif. Eksekutif terdiri dari kepala pemerintah seperti Perdana Menteri dan Kabinet Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pengelolaan pemerintah sehari-hari. Yang keempat, yudikatif, yang terdiri dari MA, MK, dan lingkungan peradilan. MA meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kelima, peradilan. Sistem peradilan dalam pengadilan dan hakim yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah, yang di dalam negeri-negeri atau negara-negara ada sistem federal atau otonomi daerah, dan ada pemerintahan tingkat negara bagian provinsi atau kabupaten dan kota yang mengurus urusan di dalam daerah mereka masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, contoh kasus yang saya ambil yaitu organisasi negara pada bagian pemerintahan. Negara kita menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Birokrasi yang lambat dan korupsi menjadi permasalahan utama yang menghambat pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam organisasi negara yang paling umum terjadi ialah tingginya tingkatan korupsi di berbagai tingkatan pemerintah yang dimana susah untuk diberantas. Tindakan yang dapat dilakukan dengan adanya organisasi negara adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana menerapkan sistem pelaporan online untuk mengurangi peluang korupsi, membuka data, kebijakan, dan anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Dan hasil yang diharapkan, pengurangan korupsi dengan adanya organisasi negara, yaitu negara bisa menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Hasil yang diharapkan oleh suatu organisasi negara yaitu
pengurangan korupsi, dan penurunan insiden korupsi melalui penerapan kontrol ketat dan hukuman yang tegas, meningkatkan intensitas dan etika di kalangan pegawai di Indonesia. Baik, segitu saja video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.